Seorang Kristiani harus tahu bahwa ini adalah syarat mutlak menjadi pengikut Tuhan Yesus, yakni menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 23. Bukankah itu jelas ada penderitaan di sana? Apakah orang Kristen harus hidup menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan? Allah yang disembah orang Kristen adalah pribadi yang maha baik, sehingga tidak mungkin menghendaki anak-anaknya menderita. Jika anak-anaknya mengalami penderitaan, berarti ada sesuatu hal yang baik yang sedang dirancang Allah di dalamnya. Lihat surat Roma 8 ayat 28. Prinsipnya kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dengan mengalami lahir baru dan bertahtanya Roh Kudus di dalam hati kita, maka apa yang menjadi kehendak kita akan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Contoh, orang Kristen tidak akan merasakan damai sejahtera dengan mengambil apa yang bukan haknya, walaupun itu sangat nikmat menurut pandangan dunia. Inilah sukacita Kristen yang sejati. Apakah kalau orang Kristen menderita berarti dia sedang menyangkal diri dan memikul salib? Teman-teman, tidak semua penderitaan mempunyai makna seperti itu. Hanya penderitaan yang terjadi karena mengikut Tuhanlah yang termasuk dalam menyangkal diri atau memikul salib. Misalnya putus dengan pacar yang sangat disayangi, belum tentu pikul salib. Karena penyebab putusnya bisa bermacam-macam, tidak cocok, egois, atau ada orang ketiga. Tetapi jika putus dengan pacar yang tidak seiman, berarti dia sedang pikul salib karena menyerahkan ambisi duniawi demi menjalankan kehendak Tuhan dengan memilih pasangan yang seimbang seperti perintah. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Apakah mengikut Yesus adalah hal yang mudah? Berdasar ayat ini, mengikut Yesus jelas bukan hal yang mudah. Menjadi pengikut Yesus bukan sekedar dibaptis atau setia melayani Tuhan di gereja, tetapi mengikut Yesus harus siap kehilangan segala-galanya, keinginan diri, harta, dan bahkan nyawa. Baca Injil Lukas 9 ayat 24-25. Namun demikian, mengikut Yesus adalah hal yang indah dan penuh sukacita seperti apa yang dialami oleh para rasul yang penuh sukacita walaupun menghadapi berbagai penderitaan. Kuncinya kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita pada kehidupan atau nafsu yang menuntun kita pada kematian. Injil Lukas memberikan konteks bahwa perintah ini ditujukan bagi semua orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Matius menuliskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Artinya kita tidak bisa hanya mengaku percaya pada Kristus tetapi tanpa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Walaupun demikian, pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Langkah praktisnya kita harus belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melalui hal-hal kecil di sekitar kita.